Film bercerita tentang seorang penipu ulung yang diperankan oleh Will Smith berhasil meraup miliaran bersama komplotannya dengan modal mengalihkan perhatian targetnya. Sampai akhirnya aksi penipuan pun diketahui dan abang Will Smith harus menghadapi hidup dan mati. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang pria bernama Nicky yang sedang bersantai di sebuah restoran mewah. Tak lama kemudian dia didatangi wanita bernama Jess yang minta Nicky berpura-pura menjadi pacarnya sebentar untuk menghindari dari om-om di sana yang naksir dengannya. Tanpa terasa mereka pun ngobrol sampai larut malam dan semakin terbawa suasana, yang akhirnya berujung dengan Mbak Jess kode-kode untuk ber-AC-lole di apartemennya. Namun ketika baru saja pemanasan, tiba-tiba datanglah suami Jess yang jelas sangat murka dan langsung menodong Nicky dengan pistolnya. Namun di sana Nicky tetap tenang, bahkan menantang untuk menembakkan pistolnya. Karena Nicky tahu Jess adalah seorang penipu. Jess telah menyewa jasa pria tersebut untuk berpura-pura menjadi suaminya, yang selama ini selalu berhasil memeras uang korbannya dengan cara yang sama. Nicky mengatakan jika dia adalah penipu yang jauh-jauh lebih ulung dibanding Jess. Bahkan dia juga tahu bahwa Jess seorang penipu sejak di restoran tadi, yang ternyata sengaja menggoda si om-om untuk diambil dompetnya. Saat pulang, Nicky yang benar-benar tertarik dengan kemampuan Jess pun mengajaknya ngopi-ngopi di warkop. Nicky pun menceritakan jika dia sudah malang melintang di dunia penipuan. Tidak hanya sekedar mencopet biasa seperti yang dilakukan Jess, bakat menipu itu sudah diwariskan turun-temurun dari kakek dan ayahnya. Sampai suatu hari saat kakek dan ayahnya menipu dalam jumlah besar, sayangnya mereka ketahuan dan dikepung. Mau nggak mau rencana terakhir pun dilakukan yang dinamakan tombol panik, di mana dengan teganya ayah Nicky membunuh kakeknya sendiri untuk membuktikan jika ayahnya tidak satu komplotan dengan kakeknya. Lalu Jess pun diminta diajari trik mencopet yang jauh lebih baik dan Nicky pun mulai mengajari sedikit keterampilannya. Pada dasarnya menipu adalah permainan tentang fokus dengan memanfaatkan otak manusia yang lambat. Sekali target memberikan fokusnya, maka mereka bisa mengeruk apapun yang mereka mau. Seperti Nicky yang saat ini bisa mengambil berkali-kali barang-barang Jess. Cincin, jam, dompet, voucher laundry sampai tas sekalipun juga bisa. Dan inilah fokus. Singkat cerita, Jess terkesima dengan kemampuan Nicky ingin bergabung dengan kelompok penipunya. Nicky pun menerimanya karena memang dia membutuhkan anggota wanita. Lalu memperkenalkan Jess ke rekan-rekannya, diantaranya adalah Horst dan Farhat. Skill menipu dan mencopet Jess pun langsung diuji saat itu juga. Dia dipakaikan dress super ketat dan mencolok agar banyak pria-pria kaya yang teralihkan melihatnya. Saat acara pawai di jalan, beberapa anggota lain akan membantu di sekitarnya. Sedangkan Horst akan memberi arahan dengan gestur, contohnya seperti menggaruk hidung jika ada target dan lain-lain. Lalu misi pencopetan di keramaian pun akhirnya dimulai. Luar biasa. Kayaknya berkarir jadi pencopet ulung prospeknya bagus juga. Jess pun langsung diterima oleh Nicky karena bukan hanya lancar mencopet tapi dia juga inisiatif mencari target-target yang potensial. Anggota-anggota Nicky lainnya juga melakukan aksi masing-masing di berbagai tempat, seperti di bandara, tempat-tempat judi, hotel-hotel mewah, dan semua tempat yang biasa didatangi orang-orang berduit. Setelah diajak berkeliling melihat anggota-anggotanya sedang mencopet, Nicky dan Jess pun menemui Farhat yang baru saja mendapatkan banyak pin ATM orang dari alat buatannya sendiri. Mereka bertiga pun menuju ke markas komplotan penipu milik Nicky. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana besarnya jaringan penipu Nicky yang memiliki sekitar 30 anggota. Semua orang mendapat bayaran masing-masing dan jika ada yang tertangkap, gampang saja. Nicky tinggal menyuap polisi agar anggotanya dibebaskan. Barang-barang yang dicolong akan dijual ke pasar gelap agar tidak bisa terlacak. Dan dari sanalah Nicky beserta komplotannya mendapatkan uang sangat-sangat banyak. Sungguh pekerjaan yang di luar nurul. Melihat semua itu, Jess yang makin klepek-klepek pun kode-kode ke Nicky untuk ber-AC lole. Dan kali ini,
benar-benar terjadi tanpa ada maksud menipu. Keesokan paginya misi pencolongan pun kembali dimulai dengan Jess yang berpura-pura menjadi istri Farhad dan sedang makan di restoran. Lalu tiba-tiba Farhad pun akting sekarat kena sakit jantung hingga semua orang di sana ikut panik dan lagi-lagi teralihkan fokusnya. Sementara Jess dan anggota-anggota lain yang sudah menyebar dengan cekatan langsung mengambil barang-barang orang. Setelah menjalani banyak misi pencopetan, Nicky pun mengadakan pesta di kantor karena berhasil mendapatkan 1,2 juta dolar atau 18 miliar rupiah hanya dalam seminggu saja. Seperti biasa, markas mereka akan pindah ke tempat lain agar tidak terlacak. Dan Nicky akan membawa uang 1,2 jutanya terlebih dahulu yang nanti akan dikirim bagiannya ke semua anggota saat sudah berada di rumah masing-masing. Keesokan harinya Nicky dan Jess pun refreshing dengan menonton pertandingan football dari lokasi VVVIP yang tentunya banyak sultan-sultan kaya raya di sana. Saat pertandingan dimulai, Nicky dan Jess pun iseng seru-seruan bertaruh seperti apakah seorang pengunjung bisa menangkap hotdog atau apakah seorang pria mabuk ikut gerakan ombak penonton. Taruhannya juga rendah, cuma $1 karena emang seru-seruan aja. Sampai akhirnya saat taruhan berikutnya senilai $10 saja, yaitu berapakah pria yang menoleh saat ada wanita semlehoi naik tangga. Seorang sultan asal Cina bernama Liuan yang duduk di samping mereka ikutan bertarung. Nicky menebak 3 orang, Jess menebak 8 orang, sedangkan Liuan 5 orang. Dan yang terjadi, tidak berhenti sampai di sana. Liuan kembali bertaruh dengan nilai yang cukup tinggi yaitu $1.000. Dan karena taruhannya seputar permainan football, Jess yang gak paham pun tidak ikut bertaruh. Awalnya mereka hanya bersenang-senang, tapi begitu Liuan terus meminta taruhan dilanjutkan, saking serunya dengan nilai yang semakin tinggi, mental dan psikis Nicky pun semakin terganggu karena dia terus-menerus kalah menebak. Hingga tanpa disadari, Nicky yang gak terima minta taruhannya dilipat gandakan, mulai dari 1.000, 5.000, 10.000, 50.000 sampai $100.000 atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Namun dia masih selalu kalah. 100,000. Melihat kekalahan Nicky, Jess pun minta mereka segera pulang, tapi dengan gedeknya Nicky yang masih nggak terima malah mempertaruhkan seluruh uang hasil kerjanya, yaitu $1,1 juta yang mana uang bayaran anggota-anggotanya juga ada di sana. Nicky pun meminta taruhan kali ini adalah menebak kartu siapa yang mendapat angka tertinggi, dia akan mendapatkan semua uangnya. Tebak-tebakan kartu sampai taruhan 16 miliar. Mendengar itu, Jess pun hanya pasrah dan tertuduk lesu melihat kegilaan kekasihnya itu. Liuan yang mengambil duluan pun mendapat angka cukup kecil yaitu 5. Dan dengan tersenyum penuh kemenangan, Nicky pun mengambil kartunya. Tapi yang terjadi, bukannya pulang dari sana karena sudah kalah, Nicky minta taruhan dilipat gandakan kembali atau sebanyak $2 juta dan dia akan menggunakan uang simpanannya. Mendengar itu, Liuan pun awalnya menolak karena Nicky bisa benar-benar bangkrut. Tapi begitu Nicky memberitahu permainan tebakan kali ini, Liuan pun langsung setuju karena sangat-sangat mudah bagi dirinya untuk menang. Nicky meminta Liuan memilih nomor dari salah satu pemain di lapangan dan Jess yang akan menebak berapa nomor yang dipilih oleh Liuan. Udah di lapangan ada puluhan pemain, yang nebak malah Jess. Jelas kesempatan menang begini bisa dibilang 0,00001%. Sempat terjadi cekcok antara Nicky dan Jess karena mereka sudah kehilangan semua uang. Namun dengan mata yang sudah memerah menahan emosi,
Nicky meminta Jess melanjutkan permainannya karena dia sangat percaya dengan Jess. Setelah diteropong, Liwan pun sudah memutuskan pilih nomor pemainnya. Dan sekarang giliran Jess yang harus menebak nomor pemain manakah yang dipilih oleh Liwan. Liwan sempat memberi kesempatan Nicky untuk menghentikan taruhan tersebut. Tapi Nicky tetap meminta Jess untuk memilih nomornya. Dan ketika Jess terus meneropong, dia menemukan ada kejanggalan yang ternyata Number 55. lantas apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimanakah manipulasi pikiran ini dilakukan? Setelah mendapatkan uang total $4 juta atau 4 kali lipat dari yang dibawa oleh Nicky, mereka berdua pun segera pergi dari sana. Dan Nicky menjelaskan kepada Jess apa yang dilakukan oleh kelompok penipunya. Liwan adalah penjudi legendaris dari Cina yang akan menonton pertandingan football hari itu dan sangat-sangat suka bertaruh pada segala hal dengan uang besar. Mengetahui Liwan adalah korban penipuan yang perfect, Nicky DKK pun memberikan pengaruh sugesti alam bawah sadar sejak Liwan sampai di hotelnya semalam. Mulai dari tato angka 55 mbak-mbak malam yang sudah disewa untuk Liwan, angka 55 di perabotan dan petugas hotel saat Liwan akan OTW ke stadion. Seperti lampu gantung, iklan di lift, baju-baju penonton football yang ada di lobi, juga pin yang dipakai petugas. Tak hanya itu, tapi di sepanjang jalan rute Liwan OTW juga banyak angka 55. Orang-orang demo, baju-baju fans, bahkan ada iklan bergambar Farhad di truk. Sekaligus separhat-parhatnya juga ada di sebelah Liwan sebagai sopir taksi. Tidak berhenti sampai di sana, Nicky juga memakai kartu dengan angka 55 di kantong jasnya. Dan lagu yang diputar di ruangan VVVIP stadion memiliki 124 kata Wu, yang mana arti Wu adalah bahasa Cina adalah angka 5. Dan sampailah di puncak pertunjukan, Nicky memilih kursi bersebelahan dengan Liwan untuk memancingnya ikut bertaruh. Farhad juga sudah diminta berpura-pura menjadi pemain football berkat Nicky yang punya koneksi dengan tim tersebut. Sedangkan Jess disebutkan sebagai tikus kecil buta atau orang yang tidak tahu menahu tentang hal tersebut untuk meyakinkan korban. Bagaimanakah jika Liwan masih salah memilih angka? Maka Nicky akan terus melipat gandakan taruhannya sampai berhasil menang. Karena dia tahu bagaimana gilanya Liwan dengan perjudian. Luar biasa. Betapa kagumnya Jess dengan Nicky. Namun anehnya tiba-tiba sikap Nicky berubah. Dia memberikan jatah bagian Jess sebanyak 80.000. Lalu Nicky pergi begitu saja meninggalkan Jess dan dijemput oleh rekannya Horst. Sementara Jess hanya menangis kebingungan karena dia tidak tahu kenapa Nicky berbuat seperti itu. Singkat cerita 3 tahun kemudian, tepat di Buenos Aires, Argentina, seorang miliarder pemilik mobil bernama Garriga ingin menyewa jasa Nicky yang ahli dalam bidang menipu. Tujuan Garriga adalah untuk menjatuhkan pesaing beratnya bernama Iwan dengan cara menjual data rancangan bahan bakar miliknya yang sangat diminati oleh pesaing-pesaing, yaitu EXR. Namun yang dijual nanti adalah data EXR versi palsu. Jadi biar mobil-mobil musuh performanya malah berkurang di akhir-akhir. Rencananya Nicky akan berpura-pura menjadi mantan karyawan teknisi Garriga yang tidak puas bekerja di sana dan sangat membenci Garriga. Hingga akhirnya menjual data EXR palsu tersebut ke Iwan agar Garriga bisa memenangkan kompetisinya. Tangan kanan sekaligus bodyguardnya bernama Owens pun mewanti-wanti Nicky untuk melakukan pekerjaannya dengan mulus. Misi mengambil hati Iwan pun dimulai. Saat pesta besar yang dihadiri banyak orang-orang penting, namun tiba-tiba betapa terkejutnya Nicky ketika melihat Jess di sana. Dan ternyata dia adalah kekasih Garriga. Tak lama kemudian Jess pun mendatangi Nicky di luar area untuk ngobrol-ngobrol. Dan Jess tidak ingin membahas sedikit pun mengapa dulu Nicky meninggalkannya. Saking stresnya karena merasa cemburu dengan hubungan Jess bersama Garriga, Nicky pun akhirnya mendem Cobham dan Owens yang melihatnya pun mengultimatum agar Nicky tidak mengacaukan rencana mereka. Are you drunk? Dalam kondisi mabuk, Nicky pun melanjutkan aksinya. Dia berpura-pura bertengkar dengan Garriga, namun agak kebablasan ya karena campur emosi masalah Jess tepat di hadapan Iwan. Melihat insiden itu, Iwan pun berhasil terpancing dan melalui bawahannya Nicky diundang makan siang bersama.
Saat itu Nicky pun langsung mengatakan jika dia akan menjual data bahan bakar EXR milik Garriga ke Iwan seharga 3 juta euro. Setelah sedikit EXR-nya diuji coba, Iwan pun benar-benar percaya karena performa mobilnya jauh lebih cepat. Jadi memang antara EXR asli sama palsu itu beda dikit. Kelihatan bedanya kalau sudah di lap-lap terakhir yang membuat performa mobil menurun cukup drastis. Setelah itu, diam-diam Nicky pun bertemu dengan Jess di tempat yang tidak diketahui Garriga untuk meminta Jess kembali kepadanya. Karena Nicky benar-benar sadar jika dirinya sangat mencintai Jess. Namun sayang, Jess yang sudah kecewa harus menolak karena dia merasa apa yang diucapkan Nicky barusan hanyalah tipuan belaka. Di hari berikutnya, Nicky pun memanggil Farhad datang ke Argentina untuk membantu agar Jess mau kembali kepada Nicky. Jesus Christ. I haven't squeezed with you. Farhad mengatakan jika Nicky benar-benar jatuh cinta dengan Jess. Maka dari itu, sejak mereka berpisah, Nicky hampir tidak bekerja selama 3 tahun dan barulah sekarang menerima kerjaan dari Garriga. Bahkan Nicky memberikan kalung mewah yang dulu sangat diinginkan oleh Jess. Mendengar penjelasan tersebut, Jess pun akhirnya mau bertemu dengan Nicky. Lalu Nicky mengungkapkan penyesalannya telah meninggalkan Jess apapun alasannya dahulu. Dan sekarang dia benar-benar ingin Jess kembali. Namun tetap saja Jess tidak bisa mempercayai perkataan Nicky lagi. Dia pun melepaskan kalungnya dan pergi dari sana. Tapi tiba-tiba ketika malam harinya Nicky pulang ke hotel, terlihat Jess yang sudah menunggunya sambil menangis. Tanpa sepatah kata pun Jess langsung menyosor Nicky dan mereka pun berasel-oleh hingga pagi. Tak lama kemudian sang tangan kanan yaitu Owens menelpon dan mengatakan jika dia ada di depan kamar Nicky. Jess pun langsung diminta sembunyi dan untungnya dia tidak ketahuan sama Om Owens. Setelah itu Iwan pun akhirnya sepakat membeli data desain bahan bakar EXR dan Nicky mendapat uang cash 3 juta euro. Namun ternyata yang dijual Nicky adalah data bahan bakar EXR yang asli. Dan bukan hanya itu, tapi Nicky juga menjual datanya ke semua pemilik-pemilik mobil lain hingga dia mendapatkan uang yang sangat-sangat banyak, sejumlah 20 juta euro. With friends like you, who needs it? Namun ketika dia berencana kabur membawa uang-uang tersebut bersama Jess, sayangnya rencana itu diketahui oleh Garriga yang langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Nicky dan Jess. Alhasil mereka berdua pun disekap dan Garriga sangat-sangat murka karena berani-beraninya Nicky membobol data bahan bakar EXR yang asli dari servernya lalu menjual ke seluruh pemilik mobil. Owens pun ikut memukuli Nicky dan mereka bertanya bagaimana cara Nicky mendapatkan data asli tersebut. Nicky pun akhirnya mengatakan jika dia membobol server Garriga dengan bantuan temannya yaitu Farhad. Namun Garriga tidak percaya sama sekali karena servernya tidak semudah itu diretas. Apalagi paspornya selalu berganti tiap 15 menit sekali. Karena Jess terus disiksa, Nicky pun akhirnya mengungkapkan bahwa kunci pembobolannya adalah Jess. Di mana saat Nicky tahu Jess memiliki hubungan dengan Garriga, dia memanfaatkan Jess dengan cara memasukkan alat pembuka kode di dalam kalung Jess. Dan Nicky hanya membutuhkan Jess berada di dekat Garriga agar dia bisa masuk ke server untuk mencuri semua data desain EXR. Maka dari itu, Nicky minta Jess dilepaskan karena dia hanya dimanfaatkan dan tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ini. Lalu Jess pun mengatakan jika sebenarnya dia bukanlah kekasih Garriga. Selama ini dia hanya kencan biasa dan sering menggoda saja. Namun ketika Garriga mengajak berasel-oleh, Jess selalu aja beralasan lagi datang bulan lah, lagi males lah, perut kram lah, dan sebagainya. Tujuan Jess ternyata hanyalah untuk mendapatkan jam tangan mahal milik Garriga yang kalau kalian googling harganya 30 juta miliar rupiah. Pertengkaran pun terjadi di antara mereka. Lalu tiba-tiba saja melihat Owens yang tanpa pikir panjang menembaknya. Garriga dan anak buahnya pun ketakutan lalu kabur dari sana karena mereka tidak mau menjadi tersangka pembunuhan. Jess pun menangis melihat Nicky yang semakin sekarat dan memintanya untuk bertahan karena dia sangat mencintai Nicky. Lalu ketika Nicky mulai berhenti bernafas, tiba-tiba Owens datang dengan peralatan medis untuk menyelamatkan Nicky. Karena ternyata selama ini Owens hanya berpura-pura menjadi anak buah Garriga selama 3 tahun dan merencanakan penipuan besar tersebut bersama Nicky. Jadi sudah jelas server tersebut dibobol bukan karena Jess,
melainkan dibantu oleh Owens, jadi nggak ada yang namanya alat di kalung-kalung itu. Owens menembak di area yang tidak vital dan menghindari arteri utama. Setelah persiapan sudah selesai, Owens pun segera mengambil darah dari paru-paru Nikki dan yang terjadi. Die with the lie. You made me shoot you. Alhamdulillahnya Nikki bisa sadar. Owens awalnya cukup panik karena penembakan tadi bisa saja langsung menewaskan Nikki. Lalu Jess pun tersadar jika Owens ternyata ayah kandung Nikki karena Owens memanggilnya dengan nama kecilnya, di mana nama asli Owens adalah Bucky. Inilah yang dinamakan rencana terakhir, yaitu tombol panik seperti yang sudah dijelaskan di awal film untuk menyelamatkan mereka dari kondisi terdesak. Dan itu artinya dulu ayah Nikki tidak membunuh kakeknya, namun malah menyelamatkannya. Mereka bertiga pun akhirnya pergi dengan mencuri mobil di sana dan menuju ke rumah sakit terdekat untuk pengobatan lebih lanjut. Sesampainya di depan rumah sakit, Bucky pun mengingatkan bahwa pekerjaan mereka penuh dengan risiko dan berbahaya. Maka dari itu mereka harus terus berhati-hati. Bucky pun akhirnya mengambil semua uang hasil penjualan EXR, sementara Jess membawa Nikki ke rumah sakit untuk diobati. Dan terlihat Jess yang berhasil mengambil jam tangan Gariga yang bernilai fantastis. Dan film pun tamat. Baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.